Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri. Pada sesi kali ini saya akan bahas mengenai harga saham ketika melakukan investasi saham di tengah pandemi COVID-19 pada PT Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022. Pada sesi kali ini, saya akan bahas mengenai bab 1 bagian pendahuluan dan bab 3 metodologi penelitian. Materi yang pertama yaitu bab 1 bagian pendahuluan. Materi selanjutnya yaitu latar belakang. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sendiri virus corona ini mulai pada bulan awal Maret 2020. Sedangkan virus pertama kali itu berasal dari Wuhan, Cina pada akhir 2019. Penyebaran COVID-19 ini sangatlah cepat. Dengan penyebab COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar, khususnya bagi Bursa Efek Indonesia, di mana penjualan harga saham di Bursa Efek Indonesia turun, sehingga mengurangi minat para investor untuk menanamkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan latar belakang ini, maka peneliti ingin membahas mengenai harga saham selama masa pandemi ini. Apakah harga saham tersebut turun atau harga saham tersebut malahan lebih meningkat? Baiklah, materi selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perkembangan harga saham pada PT Bursa Efek Indonesia mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, yaitu mengkaji pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perkembangan harga saham pada Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Selanjutnya itu kontribusi penelitian. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Dapat memberikan wawasan dan pemikiran yang dapat mendukung teori yang ada mengenai masalah yang diteliti. Penulis berharap hasil penelitian ini memberikan pengetahuan tambahan, teori, keputusan investor untuk melakukan investasi, serta bagi para pembaca dapat menjadi referensi tambahan dan literatur untuk penelitian selanjutnya. Untuk menambah pengetahuan tentang indeks harga saham gabungan, khususnya indeks IDX 30 sebelum dan sesudah diumumkannya pandemi COVID-19. Manfaat yang kedua yaitu bagi praktis. Yang manfaat bagi praktis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bagi investor. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan keputusan investasi dengan memperhatikan perkembangan indeks harga saham gabungan sebelum dan sesudah diumumkannya pandemi COVID-19 agar mendapatkan hasil yang diharapkan dari investasi yang dilakukan. Manfaat yang kedua yaitu bagi perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan informasi bagi perusahaan IDX 30, khususnya dalam menganalisa indeks harga saham gabungan sebelum dan sesudah diumumkannya pandemi COVID-19. Perusahaan membutuhkan informasi pergerakan indeks harga saham gabungan untuk memperbaiki kinerja keuangan dan non-keuangan di masa pandemi agar direspon pasar dengan baik. Selanjutnya itu bagi pemerintah.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan untuk kemajuan negara mengenai dampak COVID-19 dalam negeri terhadap indeks harga saham gabungan sebelum dan sesudah diumumkannya pandemi COVID-19. Selanjutnya itu sistematika penulisan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu bab pertama bagian pendahuluan. Bab ini menguraikan secara garis besar latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua yaitu literatur review. Bab ini menjelaskan beberapa teori dan konsep dasar yang berhubungan dengan penelitian ini. Bab yang ketiga yaitu metodologi penelitian, menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang mencangkup variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis. Bab yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, data, dan interpretasi dan hasil pengolahan data, serta metode analisis. Bab yang terakhir yaitu bagian penutup. Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. Materi selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui fenomena dan gejala sosial dengan cara memberikan gambaran tentang fenomena dan gejala sosial tersebut, dengan cara menganalisis jurnal-jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Pengamatan ini diambil dari laporan yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia pada bulan Januari 2020 sampai awal Maret 2022. Populasi dan sampel penelitian ini menggunakan populasi dengan seluruh harga saham penutupan perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2022. Total populasi dalam penelitian ini adalah 50 perusahaan, sedangkan sampel pada penelitian ini ialah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang secara konsisten setiap hari mencatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 1 September 2020 sampai dengan 31 Agustus 2021 dan juga tidak melakukan corporate action. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.